Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fadilatul Jannah. Saya guru Al-Quran Hadis dari MTS Negeri 1 Jember. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Ini adalah KI-nya. Dan ini adalah KD yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mari kita mulai belajar bersama. Yang pertama, hadis yang akan kita pelajari adalah tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Mari kita baca terjemahannya. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya karena mengejar urusan akhiratnya, dan bukan pula orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya, karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain." Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya keimanan kita, ibadah kita itu terbagi menjadi dua, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, atau hubungan terhadap Allah dan juga hubungan terhadap manusia. Kita tidak bisa meninggalkan salah satu dari kedua hal tersebut. Tidak bisa, kita hanya beribadah saja kepada Allah, tetapi kita tidak peduli terhadap sekitar kita. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, kita menjadi orang yang sangat baik hati terhadap lingkungan, terhadap teman, terhadap saudara, tetapi kita lupa beribadah kepada Allah. Fondasi agama Islam yaitu adalah rukun Islam. Dalam rukun Islam, di dalamnya terkandung ibadah-ibadah yang tidak hanya terjalin hubungan kita terhadap Allah, namun juga terjalin pula hubungan kita terhadap manusia. Mari kita bahas rukun Islam tersebut satu persatu. Yang pertama adalah syahadat. Dalam syahadat sangat jelas terkandung kedekatan kita atau keterjalinan kita, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang kedua yakni sholat. Dalam sholat terdapat dua hubungan, yakni hubungan kita terhadap Allah dan hubungan kita terhadap sesama manusia. Letak hubungan manusia terhadap Allah sudah jelas, yakni dalam bentuk kepasrahan diri kita saat melakukan ibadah sholat. Kemudian, di manakah letak hubungan manusia dengan sesama manusia pada saat sholat? Itu juga merupakan salah satu fungsi dari sholat, yaitu menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, yang mana kita tahu sendiri bahwasanya perbuatan maksiat itu sangat erat hubungannya dengan sesama manusia. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga yakni adalah puasa. Dalam puasa sudah jelas ada dua hubungan pula, yakni hubungan kita terhadap Allah, yang kedua hubungan kita terhadap manusia. Letak hubungan kita terhadap manusia di mana? Dalam puasa kita belajar atau kita menahan diri untuk menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, yang mana kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mempunyai rezeki lebih untuk makan ataupun sekedar minum. Dari situ kita bisa ikut merasakan bagaimana rasa lapar dan haus saat kita tidak memiliki sesuatu. Rukun Islam yang selanjutnya yaitu adalah zakat. Pasti sudah tahu semua kan kalau zakat ada di mana letak hubungan kita dengan sesama manusia? Ya, benar sekali. Hubungan kita dengan manusia adalah sikap empati dan sikap peduli kita kepada orang-orang yang berkekurangan dengan kita memberikan kelebihan rezeki yang kita punya untuk mereka. Kemudian yang terakhir yakni adalah ibadah haji. Ibadah haji selain memiliki hubungan dengan Allah, kita juga memiliki hubungan dengan sesama manusia. Bayangkan jika kita melakukan ibadah haji tetapi ada tetangga di sekitar kita yang bahkan tidak bisa makan untuk sehari-hari. Bukankah ibadah haji kita menjadi tidak afdol? Benar kan? Sekarang kalian perhatikan ketiga gambar berikut ini. Dari ketiga gambar tersebut, apa pelajaran yang bisa kalian peroleh? Banyak sekali ya. Belakangan ini kita mendengar tentang wabah pandemi
COVID-19. Banyak sekali orang yang meninggal, banyak sekali orang yang jatuh sakit. Namun, beberapa berita yang kita dengar belakangan ini adalah penolakan jenazah penderita COVID-19 yang ditolak oleh masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan opini kalian tentang kejadian tersebut. Nah, selanjutnya dari pemaparan hadis tersebut atau hadis yang kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu harus berjalan seimbang. Tidak bisa kita hanya memikirkan akhirat saja atau hanya beribadah saja, tetapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa hanya memikirkan kehidupan di dunia saja tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Namun, yang perlu diingat dan harus selalu kita ingat, kita harus menjadikan kepentingan dunia kita itu sebagai tujuan akhirat. Karena apa? Karena kehidupan akhirat semuanya tergantung pada kehidupan kita selama di dunia. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Perhatikan hadis berikut ini. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat itu seperti apa ya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat keimanannya. Kuat keimanannya itu seperti apa? Kuat keimanannya itu adalah seorang muslim yang tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu dari orang-orang yang tidak benar. Misalkan orang datang dengan membawa ajaran baru atau membawa ajaran agama Islam tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah sesuai sunnah dan rasul. Jika keimanan kita kuat, maka kita akan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang baru kita temui tersebut. Yang kedua adalah orang yang kuat secara fisik. Orang kuat secara fisik tentu saja orang yang tidak mudah sakit. Karena jika kita tidak mudah sakit, berarti kita akan lebih nyaman dalam beribadah. Sedangkan ketika kita sakit, maka ibadah kita pun akan terganggu. Berikutnya, kuat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kuat ilmunya. Seseorang jika kuat ilmunya, maka dia akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, jika seseorang kuat ilmunya, maka dia bisa memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat untuk kemajuan agama Islam. Selanjutnya, yang dimaksud orang yang kuat yaitu adalah orang yang kuat ekonominya. Tidak harus kaya raya, tetapi cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Jika seorang mukmin muslim itu menjadi orang yang kuat ekonominya, maka dia tidak akan menjadi seorang pengemis atau peminta-minta. Justru dia akan menjadi pemberi bagi fakir miskin. Nah, yang terakhir ini adalah mukmin yang kuat, yaitu kuat semangatnya. Kuat semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam bekerja dan melakukan kegiatan lainnya. Jika seorang mukmin tidak memiliki semangat, maka dia pun akan malas untuk menuntut ilmu, dia akan malas untuk bekerja, dia akan malas untuk beribadah. Jadi, kuat semangat juga sangat diperlukan bagi seorang mukmin. Oke, sekarang memasuki hadis yang ketiga. Perhatikan hadis berikut ini. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang bekerja meskipun hanya menjadi seorang pencari kayu bakar itu jauh lebih baik daripada dia menjadi seorang peminta-minta. Baiklah, mari kita bahas secara lebih mendalam hadis tersebut. Nah, profesi apa yang kalian ketahui yang ada di dunia ini? Banyak sekali ya. Ada pekerja kantoran, ada mungkin petani, atau mungkin pilot, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kamu bahwasanya semua pekerjaan itu di mata Allah adalah sama, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah perspektif manusia atau pandangan dari manusia. Karena sejatinya pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Percuma punya pekerjaan yang mapan, berdasi mungkin, tapi ternyata pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang haram.
jauh lebih mulia dan jauh lebih baik adalah seorang petani dengan uang yang pas-pasan, tetapi dia lebih rajin beribadah dan uangnya adalah uang yang halal dari hasil dia bekerja bertani. Nah, dalam hadis tersebut, Rasulullah mengibaratkan pekerjaan adalah sebagai seorang pencari kayu bakar. Mungkin pekerjaan kayu bakar itu di mata manusia dipandang sebelah mata, tapi ternyata bagi Rasulullah pekerjaan itu jauh lebih baik daripada hanya menjadi seorang peminta-minta atau menjadi pengemis. Maka dari itu, menjadi seorang mukmin itu kita harus bekerja keras, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehingga kita tidak menjadi seorang peminta-minta. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Harus selalu kita ingat ya, bahwasanya hidup di dunia dan hidup di akhirat itu adalah seimbang. Kita tidak boleh berlebihan atas satu hal tersebut. Namun, yang perlu dicermati adalah kita harus menjadikan kehidupan akhirat kita sebagai prioritas. Kita melakukan kehidupan di dunia, melakukan pekerjaan, mencari ilmu, semuanya ditujukan untuk akhirat kita. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi